Meski seorang presiden sekalipun, tak boleh. Seorang presiden harus paling belakang berdiri, meskipun dia 01 di negara ini. Itu di Islam. Betapa indahnya itu. Artinya, di mata Tuhan, semua manusia itu sama. Tapi coba, jujur aja, di gereja gimana? Kalau ada orang yang kaya, atau ada orang yang dihormati, atau ada tokoh agama, atau tokoh pemerintahan, dan seterusnya. Begitu lagi ibadah, masuk mereka, sudahlah, jemaat yang biasa disuruh lengser, minggir, beliau di depan. Kalau di Islam itu tak dikenal. Nah inilah Yesus katakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu aja dulu poinnya. Tidak akan masuk ke dalam surga. Ini sederhananya dulu. Silakan, mungkin ada tanggapan atau ada tambahan pada saudara-saudara, guru-guru saya, silakan. Iya Bang Suma, terima kasih. Ini yang menjadi kendala sekarang kan pertanyaannya seperti ini. Kenapa kok ini pasangan saya tetap kekeh dia mau ke gereja? Padahal saya sudah bilang, Yesus pun cara beribadahnya, bersembahyangnya itu dengan sujud. Tetapi orang Kristen kan mereka gimana cara beribadahnya? Malah tepuk tangan, joget-joget, malah pakai jas, pakai apa alat musik segaban itu loh. Itu bukan yang diajarkan sama Tuhan. Tetapi tetap saja, mungkin dia ngerasa malu ya untuk sujud. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan sama kekasih saya ini. Iya. Jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Nah, kalau mengasihi beliau, harus kemudian melakukan apa yang beliau lakukan. Beliau melakukan ibadah. Cara ibadahnya seperti apa? Matius 26 nomor 39. Yesus maju ke depan, lalu berdiri, sujud, berdoa. Nah, harus ada agama yang lebih baik daripada itu. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus adalah hidup keberagamaan berdasarkan ahli Taurat. Galatia 4 nomor 4. Yesus takluk di dalam hukum Taurat. Berarti Yesus beribadah berdasarkan hukum Taurat. Kalau Yesus hanya maju berdiri, lalu dia sujud dan berdoa, hidup keagamaan harus lebih baik dari ini. Nah mari kita lihat, siapa yang lebih baik cara ibadahnya dari Yesus? Ada nggak sujud? Di Kristen? Tak ada. Di Islam, ini lebih baik. Islam lebih baik. Terus yang kemudian yang harus saudara adik saya ini pikirkan, Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud, menyembah di hadapanku. Kalau cinta kepada Bapa, cinta kepada Yesus, satu-satunya cara ibadah hanya sholat. Karena perintahnya. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembahku. Akan datang. Berarti cerita tentang nubuah yang akan terjadi. Yesus Matius 26:39. Dia maju ke depan, lalu sujud, lalu berdoa. Siapa yang melakukan kesempurnaan ibadah kayak gini? Hanya di Islam. Hanya di Islam. Sementara Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Coba, siapa yang memerintahkan orang-orang Kristen ke gereja menyembah Yesus? Ada perintah Bapa? Ada perintah Yesus? Tak ada, perintah manusia. Perintah manusia. Natalan ada perintah Bapa? Ada perintah Yesus? Perintah manusia. Memperingati kematian Yesus? Iya, silakan, silakan.
Iya betul, memang di Alkitab pun nggak ditulis kalau sebenarnya umat Kristen diwajibkan untuk ke gereja tiap hari Minggu. Nah, lalu Ya udah, ya nggak tahu. Kan diajarin dari kecil kayak gitu. Ya itu dia makanya. Makanya Lah kok di gitu? Minggu Kak, setiap ya minggu juga silakan. kita pergi ini beribadat setiap minggu. Kok bilangnya nggak ada sih, dicatat ada, temu makanya baca Bible. Enggak ada perintah di Bible untuk ibadah hari Minggu. Ini sudah sering saya ulas, bahkan beberapa pendeta pun kabur dari materi ini. Al-Quran tidak akan pernah Coba mungkin buka, bohong. Sabar dulu. coba dibuka Bang Juma. Kalau benar, Iya. kalau benar Coba. Bang Zuma mau menjelaskan. Sebentar dulu, diam dulu. Lu kalau ngomong sakit ya, lu ngomong sakit, diam. Sabar ya, sabar. Al-Quran kami itu kalamullah. Kami yang meyakini Al-Quran itu perkataan pencipta alam semesta yang maha tahu. Jadi tidak mungkin kemudian ada yang salah di dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah maha tahu. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab, tidak, tidak, kami tidak mau ikut. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Ini kata Quran. Mari kita buktikan. Wahai para pendeta, wahai para pastor, wahai sarjana-sarjana STT. Al-Quran mengatakan bahwa kalian secara berjamaah, berkelompok secara agama, beribadah hari Minggu hanya mengikuti ajaran nenek moyang kalian. Betul tidak? Kalau salah Al-Quran ini, berarti ada perintah Yesus atau ada perintah Bapa ibadah hari Minggu. Ada perintah Bapa, ada perintah Yesus beribadah menyembah kepada anak Maria. Ada perintah Bapa makan babi, ada perintah Bapa tidak bersunat. Kalau Al-Quran keliru. Sayangnya Al-Quran betul. Coba Anda pulang ke rumah, tanya emak, tanya bapak. Bapak, yang ngajarin kita ke gereja menyembah Yesus itu siapa? Ada dalilnya tidak? Kok kita harus ibadah Minggu? Ada dalilnya tidak? Mau sampai bulu halisnya gugur semuanya, tidak akan pernah ditemukan jawaban itu di Bible. Makanya Yesus mengatakan percuma mereka semua melakukan pemujaan kepada saya, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah perintah manusia. Nah, kalau Al-Quran salah, Nabi Muhammad salah, tolong tunjukkan dalilnya ibadah Minggu di dalam Bible. Ayo. Tidak akan ada. Lalu dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu? Dia tidak pernah baca kitab Ibrani, dia tidak pernah baca kitab Aramaik, dia tidak pernah baca kemudian kitab Yunani. Kok dia bisa tahu? Artinya ini adalah pesan ilahi yang maha melihat dan yang maha mengetahui, menyampaikan wahyunya kepada beliau, sampaikan kepada manusia bahwa di luar Islam yang melakukan ibadah itu bukan perintah Tuhan, tapi hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka, di mana nenek moyang mereka kalau ditanya pun bingung. Ini fakta real. Makanya umat Islam itu susah untuk dimurtadkan bagi mereka yang paham Quran. Orang yang tidak paham Quran aja yang murtad. Tapi yang paham Quran tidak mungkin. Karena fakta real, terlihat, realita, nyata, fakta. Al-Quran itu terjabar dengan sendirinya. Nah kalau saudara pengikut mengatakan ada dalilnya, ayo. Kita kasih waktu 1 menit. Tinggal sebut, saya bacakan. Bang Zuma, boleh saya tanya ayat Ya. Alkitab ini? Silakan. Saya kan buka Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Iya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia Iya. telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bisa tolong dijelaskan nggak kenapa di Bible ditulis kalau kita tidak percaya kepada anak tunggal Allah, kita berada di